Shalom, selamat malam saya ucapkan bagi para penonton di mana saja berada. Jumpa kembali dengan kami pada saat malam hari ini dalam renungan harian GKI Pata. Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sampai sekian jauh ada bunyi pasal pembacaan kita. Shalom bagi kita semua. Salam sejahtera buat kita semua, terlebih khusus para penonton dan pendengar renungan harian Majelis GKI Pata di mana saja berada dan yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang terdapat pada kitab Yeremia 17 pada ayat yang ke-7 dan ke-8 dengan perikop pembacaan adalah pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa, dan menjadi nats perenungan bagi kita yang berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Para penonton dan pendengar renungan harian Majelis GKI Pata yang diberkati Tuhan, kitab Yeremia pasal 17 menampilkan kontras yang tajam antara orang yang mengandalkan manusia dan orang yang mengandalkan Tuhan. Secara khusus ayat yang ke-7 dan ke-8 menggambarkan betapa indah dan kokohnya kehidupan seseorang yang menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Para penonton dan pendengar renungan harian GKI Pata yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak mengatakan diberkati orang yang kuat, diberkati orang yang pintar, atau diberkati orang yang kaya. Tetapi yang disebut berbahagia adalah orang yang mengandalkan Tuhan.
Mengandalkan berarti bersandar, mempercayakan keputusan dan masa depan dan pergumulan sepenuhnya hanya kepadanya. Seringkali kita berkata, kita percaya, tetapi hati masih dipenuhi kekhawatiran, hati masih dipenuhi dengan kebimbangan, kebingungan. Kita masih mengandalkan logika kita masih mengandalkan relasi, kita masih mengandalkan jabatan kita atau kemampuan diri kita. Di sini Yeremia mengingatkan bahwa sumber kekuatan sejati bukanlah ada manusia, melainkan ada pada Tuhan yang hidup. Gambaran pohon di tepi air menunjukkan kedekatannya dengan sumber kehidupan. Akar yang keluar atau akar yang menjulur ke dalam air membuat pohon tetap segar meskipun musim kering datang. Ini bukan tentang tidak adanya masalah, melainkan tentang memiliki sumber kekuatan yang tidak pernah kering. Dalam kehidupan rohani, air itu melambangkan hadirat Tuhan, firman-Nya, dan persekutuan yang intim dengannya. Orang yang rajin berdoa, membaca firman, dan hidup dalam ketaatan akan memiliki akar rohani yang dalam. Ketika badai datang, dia tidak mudah goyah. Ayat ini tidak berkata bahwa panas atau kekeringan tidak akan datang. Justru sebaliknya, masa sulit pasti ada. Namun, orang yang berharap pada Tuhan tidak dikuasai ketakutan. Krisis ekonomi, sakit penyakit, konflik keluarga, tekanan pekerjaan, semua itu adalah panas dan tahun kering dalam hidup kita. Tetapi ketika akar kita tertanam dalam Tuhan, keadaan luar tidak menentukan keadaan batin kita. Ada damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai firman ini senantiasa memberkati kita semua dari hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan bagi kami semua yang telah mengambil bagian di malam hari. Kami berdoa dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kamu tabur di malam ini Bapa, kesempurnaannya itu berasal daripada Engkau akan menyempurnakan bagi setiap penonton dan pendengar di mana saja mereka berada. Hiburlah mereka selalu Tuhan, kuatkanlah mereka selalu, dan apa yang
Semoga firman Tuhan ini dapat menguatkan mereka, menghibur mereka, bahwa Engkaulah sumber kehidupan bagi mereka. Jangan mengandalkan diri kita sendiri, tetapi mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di jam malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi Opa Sasabone dalam masa pemulihan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga dan melindungi sampai pada masa pemulihan ini. Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Biarlah Engkau selalu memberikan kekuatan, kemampuan, berkati obat makanan yang dia makan dan minum, agar selalu sembuh sehat dalam masa pemulihan ini. Biarlah dia selalu penuh dengan sukacita dan selalu mengucap syukur kepada-Mu, karena kesembuhan ini berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati istri dan anak-anak cucu-cucunya yang selalu mendampingi, memberikan motivasi baginya, dan selalu berdoa baginya untuk kesembuhan, dan mereka sudah mendapatkan mujizat daripada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kehidupan daripada keluarga Sasabone, terlebih khusus Opa Sasabone, biarlah Engkau selalu memberkati mereka. Pergumulan yang mereka naikkan, biar Engkau menjawab setelah kasih yang kehendak. Kami juga berdoa bagi Bapak Epen yang selalu setiap saat meliput kami dalam renungan ini. Tuhan, talenta yang Kau berikan bagi Bapak Epen, biarlah dia melabahkan, agar dia bisa mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan-Mu nanti. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Kami mohon ampun atas kesalahan kami, atas keberdosaan kami, dan biarlah semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada tim multimedia yang sudah meliput kami di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.